Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kita berada di administrasi umum pertemuan kedua. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, mari kita mulai pelajaran administrasi umum yang pertemuan yang kedua. Ini merupakan KD 3.2 dan 4.2 beserta indikatornya. Nah, ini merupakan pengertian surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah kegiatan mulai dari menyusun konsep sampai terkirim. Nah, biasanya surat menyurat itu disebutnya dengan korespondensi. Ini merupakan fungsi surat sebagai sarana komunikasi, jelas untuk memudahkan berkomunikasi, karena surat itu sendiri kan berbentuk sebuah tulisan, jadi memudahkan untuk menunjukkan maksud dan tujuan si pengirim surat terhadap penerima surat. Kemudian wakil atau duta, wakil dari maksud, menyampaikan maksud si pengirim. Bahan bukti ini seperti ada yang sertifikat tanah, kemudian surat nikah, jadi sebagai barang bukti pembuktian sesuatu. Sumber data, bahan pengingat, jaminan, alat pengikat, alat promosi, alat ukur. Alat pengikat ini untuk penguat kepemilikan, biasanya kepemilikan suatu benda, atau alat pengikat seperti kontrak kerja. Kemudian kalau alat ukur ini untuk mengukur kekuatan suatu kepemilikan, atau alat ukur itu biasanya untuk menjelaskan sesuatu. Next, tujuan surat menyurat yaitu menyampaikan informasi. Seperti manfaatnya tadi, menyampaikan informasi si penulis. 2, menyampaikan maksud dan tujuan. Ketiga, mempercepat cara berkomunikasi, karena dengan surat bisa dibaca sehingga dapat mudah dipahami. Menghemat baik waktu, biaya maupun tenaga, karena biasanya surat itu bisa dikirim ke manapun tujuannya. Surat resmi. Surat resmi adalah sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicara. Kemudian surat resmi sebagai alat pengingat, karena surat resmi dapat diarsipkan. Karena surat resmi itu biasanya kalau masuk di perusahaan, masuk di hotel itu ada penanganannya secara khusus oleh pihak HRD ataupun yang lain, yang nanti materi selanjutnya kita akan belajar tentang penanganan surat. Jadi surat resmi ada cara penanganannya. Kemudian surat resmi sebagai pedoman kerja, surat resmi sebagai bukti tertulis, surat resmi sebagai bukti tentang yang dikomunikasikan. Nah, ini contoh-contohnya sebagai bukti sejarah, perkembangan suatu instansi administratif. Jenis-jenis surat resmi berdasarkan isi, keamanan, wujud, tujuan, urgensi, sasaran, dan objek. Ini semua merupakan jenis-jenis surat resmi. Sangat banyak, namun intinya surat resmi itu biasanya yang berisi untuk yang ada kepentingannya dengan orang-orang tertentu atau instansi. Biasanya instansi yang mengirimkan surat-surat resmi, namun biasanya juga ada pribadi yang mengirimkan surat resmi. Ini bentuk surat. Yang pertama, full block style seperti ini, lurus semua, kanan kiri, penuh di kiri. Kemudian surat lurus block style saja, bukan full block. Jadi ada mulai dari yang di kanan, ini tanggal dan sebagainya, sebagian ada di kiri, ada di kanan. Ini yang di kiri tembusan. Nah, yang perbedaannya kan terlihat ini, yang ini di kiri, yang ini di kanan, dan sebagainya. Ini yang
indented style, bentuk lekuk, yang ini setengah lurus. Jadi biasanya surat resmi Indonesia menggunakan yang ini, semi block style, yang ini. Kebanyakan surat resmi Indonesia menggunakan surat setengah lurus atau semi block style. Contoh surat resmi: nah, surat tidak resmi itu biasanya pribadi, untuk satu orang ke orang yang lain, tidak kepentingan tidak sebegitu penting, tidak ada kod, tidak ada nomor, tidak ada jadi bebas sesuai orang yang ingin mengirimkan. Sistem penanganan surat ini kelanjutan dari surat resmi. Biasanya ada sistem penanganan surat, yaitu pengurusan surat menggunakan buku agenda pencatatan dalam surat masuk dan keluar. Buku agenda ini dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Jadi buku agenda itu ada 3 macam. Tunggal, yang digunakan mencatat surat masuk dan keluar sekaligus. Berpasangan, mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan keluar di sebelah kanan. Sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri, atau agenda kembar. Agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, disediakan buku sendiri-sendiri. Jadi ada 3 macam: tunggal, berpasangan, atau kembar. Beberapa istilah dalam pengurusan surat atau penanganan surat seperti ini ada: buku verbal, ekspedisi, arsip, disposisi, belangko konsep, belangko surat, taklik, cap agenda. Jadi bisa dibaca sendiri, ini merupakan istilah-istilah kalau bisa dihafalkan supaya besok saat terjun langsung di dunia kerja, ada penanganan surat, bisa tahu apa istilah-istilah dalam penanganan surat. Langkah-langkah penanganan surat yaitu penerimaan. Pertama, pihak penanganan surat menerima surat yang masuk. Kemudian penyortiran. Penyortiran ini digunakan sesuai dengan apa tujuannya, siapa yang mau dituju, bentuk kerahasiaannya. Jadi dipilah-pilah sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian pencatatan surat. Surat ini dicatat kecuali surat yang bersifat rahasia, karena surat yang bersifat rahasia ada tulisannya rahasia atau RHS, hanya orang yang dituju yang boleh membaca. Jadi selain yang rahasia, biasanya kalau di perusahaan itu dibuka untuk dicatat tentang kelengkapan surat tersebut. Kemudian yang keempat, pengarahan surat. Pengarahan surat ini diarahkan kepada siapa surat itu dituju. Penyampaian surat selanjutnya hampir sama, lebih spesifik lagi. Kemudian penyimpanan surat. Nah, surat ini setelah dibaca itu disimpan, diarsipkan, karena bisa saja suatu saat masih dibutuhkan sebagai arsip. Sarana dalam penanganan surat yang pertama adalah kartu kendali seperti ini. Yang kedua, lembar disposisi seperti ini, karena ini diisi oleh si penerima, baik si penerima maupun si penanganan surat. Kemudian yang ini ada folder seperti map yang ada tulisannya di sebelah sini untuk memudahkan saat mencari. Nah, yang ini adalah map. Biasanya seperti ini. Sama folder beda ya. Kemudian ditaruh di filing kabinet, disimpan sesuai dengan penerima atau sesuai dengan kepentingan dan klasifikasi lainnya. Kemudian selanjutnya setelah di filing kabinet ada namanya grade. Ini merupakan pembatas atau pengenal antar surat, ditulis di sini supaya saat mencari itu mudah. Setelah itu buku agenda, ini untuk mencatat tadi.
Lipatan surat. Nah, ini cara melipat surat. Mulai dari lipatan Perancis Barional. Seperti ini. Seperti ini, bedanya sih lebih kecil lipatan Barional ya hasilnya. Kemudian ada paralel ganda, lipatan tunggal, lipatan standar, lipatan setengah standar. Jadi bisa diperhatikan anak-anak, perbedaan keempat ini kelihatan ya bedanya. Kemudian ada lipatan akordion dan lipatan setengah akordion. Seperti ini perbedaannya. Sudah. Next, surat menyurat di hotel. Nah, kalau di hotel itu banyak sekali terjadi surat menyurat. Dan yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hotel mail, surat resmi kepada manajemen hotel. Biasanya didistribusikan langsung ke departemen yang bersangkutan. Ini biasanya ada dari pihak luar atau pihak manapun mengirimkan surat ke hotel. Biasanya itu sesuai dengan kepentingan setiap departemen. Biasanya kalau di kitchen itu lebih ke bagian biasanya sanitasi, surat sanitasi dari dinas kesehatan itu biasanya menujunya ke kitchen dan service kayak gitu. Kemudian staff mail, surat ditujukan kepada karyawan hotel. Ini biasa surat-surat lebih pribadi untuk karyawan. Biasanya surat dari asuransi dan sebagainya. Kemudian 3, guest mail, surat kepada para tamu hotel, tamu yang check-in dan atau tamu saat ini, masa depan dan masa lalu. Guest mail tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama guest mail current, yaitu tamu yang saat ini menginap. Penanganan huruf di depan pada rak dan kunci dan surat mengingatkan petugas ketika tamu mengambil kunci kamar dan mengirimkan langsung dikirim ke kamar tamu. Jadi apabila ada tamu menginap di hotel kita, ada surat, nanti dicatat siapa namanya yang dituju dan kamar. Nanti dikirimkan langsung ke kamar tamu. Guest mail pass, dalam beberapa hotel akan meminta tamu untuk menambahkan alamat forwarding atau alamat si tamu. Hal ini untuk memudahkan saat mengirimkan surat atau informasi lain. Jadi biasanya masih ada disimpan data-data dari si tamu, baik tamu yang sudah menginap ataupun tamu yang saat ini menginap. Kemudian guest mail future, surat untuk tamu yang biasanya telah memiliki pemesanan kamar. Jadi untuk tamu yang belum menginap pun yang masih memesan itu, apabila ada surat biasanya disimpan dulu, dicatat dan diarsipkan. Terima kasih materi administrasi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.